Manajemen komunikasi. Sistem manajemen komunikasi. Komunikasi organisasi. Barker 1987 mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan sekelompok individu yang mempunyai konsep dan bekerja untuk mencapai sasaran agar individu tidak melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Menurut Stephen P. Robbins 2003, organisasi merupakan suatu unit sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif, dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Unsur-unsur dalam komunikasi organisasi meliputi 1. Kesengajaan, 2. Pertukaran, 3. Gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi, 4. Personal dan impersonal, 5. Simbol dan tanda, dan 6. Mencapai tujuan organisasi. Implementasi dan unsur-unsur proses komunikasi di organisasi atau perusahaan adalah bagaimana manajer mempunyai gagasan-gagasan besar untuk memanfaatkan komunikasi organisasi, mulai dari penyusunan rencana, mengorganisasikan seluruh kegiatan dengan dukungan sumber daya manusia, fasilitas software dan hardware, mengarahkan, mengawasi sampai dengan mengevaluasi seluruh kegiatan organisasi tersebut, hingga tujuan organisasi atau perusahaan tercapai. Yang kedua, memahami sistem manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi oleh Harry Irwin 1994 didefinisikan sebagai proses yang menggunakan manusia, keuangan, dan sumber teknik yang berfungsi membentuk komunikasi antar perusahaan dan antar perusahaan dengan publiknya. Sedangkan Mitchell 1991 memberikan pengertian manajemen komunikasi menyiratkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi secara optimal untuk menjalin hubungan antar manusia. Kedua pengertian manajemen komunikasi tersebut pada hakikatnya mengusulkan agar individu dapat mengoptimalkan sumber dayanya ke dalam aspek pengelolaan manajemen di organisasi atau perusahaan dengan menggunakan model komunikasi yang sistematis sehingga memudahkan aktivitas komunikasi manajemen di seluruh unit organisasi atau perusahaan. Implementasi manajemen komunikasi ke dalam sistem kegiatan di organisasi atau perusahaan oleh Robert E. Simmons dijelaskan melalui 4 tahapan yang disebut managerial planning, yaitu 1. Reorganize, 2. Differentiate, 3. View problem, 4. Formula strategi. Selanjutnya, hubungan antara manajemen komunikasi dan kemampuan berkomunikasi. Manajemen komunikasi secara umum dipahami sebagai proses pengordinasikan interpretasi atau pengertian melalui interaksi antar manusia. Kemampuan berkomunikasi dalam interaksi manusia dapat dipahami dari sudut pandang pengalaman individu dan kerangka berpikir. Feynman 1985 menyatakan, kemampuan berkomunikasi dipandang sebagai bentuk hubungan antarpersonal, sehingga kegiatan komunikasi dilakukan dalam bentuk pertukaran gagasan atau pemahaman antar individu. Irwin 1994 menambahkan bahwa kemampuan antarpersonal diperoleh dari besar kecilnya hubungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Hans Johnson 1990 menegaskan bahwa komunikasi berfungsi membantu top manajemen untuk menjalankan strategi kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan komunikasi manajemen, pelaku organisasi atau perusahaan perlu memastikan bahwa yang pertama, strategi dibuat sesuai tujuan dan identitas organisasi. Yang kedua, menyadari relevan hubungan antar kelompok serta mempunyai visi dan misi yang sama dalam menciptakan citra organisasi perusahaan. Yang ketiga, memahami bagaimana citra organisasi atau perusahaan dapat memengaruhi keberhasilan dan perkembangan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, keterlibatan aspek manajemen, komunikasi, dan jaringan kerja komunikasi organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan, adanya keterlibatan hubungan antara individu dengan fungsi dan tugasnya dalam struktur organisasi melalui jaringan kerja komunikasi atau network communication. Menurut Rogers dan Kincaid 1997 menyatakan bahwa jaringan kerja komunikasi dianalisis sebagai metode penelitian mengidentifikasikan struktur komunikasi dalam sebuah sistem, di mana data yang berhubungan dengan jalur komunikasi dianalisis menggunakan beberapa jenis hubungan interpersonal sebagai salah satu unit analisis.
Dengan adanya jaringan kerja komunikasi di organisasi atau perusahaan, aktivitas komunikasi para anggota organisasi secara teratur dan terarah terhubung ke dalam bentuk alur informasi berdasarkan tingkatan dalam struktur organisasi. Dengan demikian, organisasi atau perusahaan perlu menetapkan terlebih dahulu aliran komunikasi dan bentuk hubungan personal antara anggota. Yang pertama, menurut De Vito 1997, mengaplikasikan jaringan kerja tersebut dalam bentuk struktur, yaitu yang pertama, struktur tidak memiliki pimpinan, semua anggota isinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk memenuhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lainnya. Yang kedua, struktur roda memiliki pimpinan yang jelas, posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seseorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya. Yang ketiga, struktur Y. Relatif kurang tersentralisasi dibandingkan karakteristik individu dan perilaku komunikasi dalam struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya. Yang keempat yaitu ada struktur rantai sama dengan struktur lingkaran, kecuali bahwa pada anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Yang kelima ada struktur semua saluran atau pola bintang, hampir sama dengan semua yang memiliki kekuatan yang sama untuk mengetahui anggota lainnya. Akan tetapi dalam struktur semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Penerapan sistem manajemen komunikasi di organisasi, yaitu yang pertama melalui media radio atau potensi sebagai salah satu media komunikasi massa. Radio memiliki salah satu media komunikasi yang mengandalkan audio atau disebut suara dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang ingin disampaikan. Adapun tujuan dari massa bagi masyarakat yaitu yang pertama kita dapat mengetahui informasi, yang kedua kita dapat menambah korelasi, yang ketiga menciptakan kesinambungan, yang keempat sebagai media hiburan, dan yang kelima sebagai mobilisasi. Perkembangan radio siaran swasta atau RSS di Indonesia, keberadaan stasiun radio sangat mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa itu sendiri, di mana baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi kemerdekaan, maupun masa perjalanan bangsa yang memperjuangkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Yang kedua, aplikasi sistem manajemen komunikasi di perusahaan atau stasiun radio. Layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, stasiun radio juga menganut prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistem manajemen suatu komunikasi. Sebagai langkah awal ditetapkan terlebih dahulu bentuk atau model atau organisasi yang komponen bagi struktur yang bergantung pada tujuan sebagai suatu pendiri organisasi pada perusahaan selayaknya hal yang ingin dicapai. Selanjutnya, aspek-aspek dalam sistem manajemen komunikasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penggiatan atau actuating. Yang keempat, monitoring dan evaluasi atau monitoring dan evaluation. Yang kelima, komunikasi atau communication. Yang keenam, media komunikasi atau communication media. Yang ketujuh, jaringan kerja komunikasi atau networking communication.